Anjing yang terinfeksi biasanya kalau tidak ada vaksin ya mati. Kayak manusia loh Mbak. Tingkat kematian rabies itu 100%. Oh, Jadi gitu. Jadi bahaya banget karena kalau tidak segera ditangani tingkat kematiannya itu 100%. Misal tidak dicuci intinya bekas gigitannya atau tidak ngedapat vaksin lebih dari 12 jam itu tingkat kematiannya 100%. Iya sih. Halo Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salsa, tentunya di podcast Klinik Arda, sehat untuk semua. Pada segmen kali ini kita akan membahas yang kita mau bahas seperti video yang sebelumnya ya. Video sebelumnya nanti ditampilin Mas Fian ya. Kita udah bahas tentang sapi gila, oke. Nah dari sapi gila itu mana aku sempat tanya tuh apakah sama dengan rabies gitu kan ya. Ternyata berbeda nih, makanya kita buat segmen seperti ini. Nah untuk pembahasan pada kali ini tentunya saya gak sendirian, ditemani lagi oleh Dokter Fatia. Halo dokter. Halo Mbak Salsa, halo semua. Sehat kan? Semoga pada sehat ya. Amin. Ya semoga sahabat sehat di rumah sehat selalu ya. Nah dok, melanjuti nih yang kemarin ya aku sempat tanya nih, dok sapi gila itu sama gak sih sama rabies gitu kan ya. Ternyata kan berbeda ya dok ya. Beda. Nah, yang lebih ini lagi nih, yang lebih panas lagi nih dok, karena kan waktu kemarin tuh sempat ada beberapa berita ya di Instagram, di Reels, TikTok kayak gitu kan banyak banget tuh yang dari Bali, NTT yang ternyata mereka maksud saya sampai meninggal karena digigit anjing rabies. Nah, sebenarnya rabies itu apa? Apakah hanya anjing aja yang bisa terkena rabies atau hewan-hewan mungil-mungil yang lucu itu juga hewan itu juga bisa? Ya, kucing gitu kucing, ya. kelinci gitu kan ya. Marmut. Iya benar, yang gemes-gemes gitu. Apakah itu juga bisa terkena rabies? Ayo dok, ya, sahabat saya di sini di sharing. Oke, terima kasih ya Mbak Salsa ya. Memang kita concern ya. Jadi beberapa waktu terakhir nih lagi banyak zoonosis. Jadi zoonosis itu penyakit yang ditularkan oleh hewan nih, contohnya antraks, rabies. Cuma rabies yang lebih dulu ya, munculnya tuh 23 Juni di Bali dulu gitu. Iya, dia lebih di bulan Juni sebelum antraks ini. Sebelum antraks. Terus habis itu ada di NTT, terus kemarin juga di Sumatera gitu juga ada ya. Memang paling banyak Bali kan karena populasi anjingnya banyak ya di sana ya. Iya, kalau yang saya baca juga kayaknya bulan Maret ini sempat naik ya dok ya, karena banyak musim kawin anjing ya gitu ya. Iya kali ya, sampai kemarin ada kondangan kan anjing viral gitu. Iya, viral banget ya itu ya. 200 juta. Oke, kembali lagi ke rabies. Jadi rabies itu adalah penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia atau yang dapat menjangkit ke hewan juga disebabkan oleh virus golongan atau family Rhabdoviridae. Jadi virus itu namanya family-nya Rhabdoviridae. Dia punya banyak strain. Kayak COVID itu kan ada strain Delta, strain itu nanti itu berpengaruh sama gejalanya yang beda juga gitu. Nah, si virus Rhabdoviridae ini dia itu punya kayak glikoprotein atau dinding di luarnya itu yang terdiri dari lipid atau lemak. Itu nanti penting untuk penanganan. Kenapa kita harus tahu itu? Karena nanti penting untuk penanganan kalau terkena gigitan. Jadi penularannya apa? Penularannya itu si virus ini kena ke luka terbuka mukosa. Jadi misalnya nih orang nih sehat, nggak digigit nih, tapi ada luka terus dijilat si anjing yang kena rabies atau si kucing kena rabies, itu bisa. Atau memang digigit oleh hewan yang terkena rabies kayak gitu. Dan virus ini itu tahan dengan panas. Wow. Ya, di suhu 100 derajat aja bisa tahan sampai 30 menit. Wah, tunggu dok, kemarin kan antraks juga tahan oleh panas ya. Sekarang virus rabies ini juga tahan oleh panas. Sebenarnya ada apa sih dengan virus-virus ini ya? Kayaknya gitu ya? Bumi kita yang lagi kasihan ya kayaknya ya. Dan tadi aku sempat dengar kucing ya dok ya? Iya, kucing. Berarti rabies itu bukan hanya pada anjing ya dok ya? Iya, bukan hanya pada anjing. Jadi memang si virus ini itu tadi ya tahan panas, dan kalau di suhu dingin 2-8 derajat itu bisa bertahan
bertahun-tahun. Jadi ini nanti berfungsi penting untuk penyimpanan vaksinnya juga. Jadi bisa bertahun-tahun asal di suhu itu. Nah betul tadi Mbak Salsa tanya bisa ke kucing, betul. Jadi di Indonesia sendiri rabies itu tuh ada di seluruh provinsi. Yang bebas endemi rabies hanya 9 provinsi. Wow. Salah satunya ada Jakarta sama Yogyakarta sebenarnya bebas rabies ya. Gitu. Cuman selain 9 provinsi ini di Indonesia itu masih ada rabies gitu. Emang agak susah ya karena padahal tuh sebenarnya vaksin rabies itu tuh gratis loh untuk hewan. Saya pernah ngevaksinin kucing saya itu di ini sebelahnya klinik Arda itu kan ada puskesmas hewan. Oh iya. Oleh Dinkes untuk dinas hewan ya. Dinkes hewan itu gratis gitu. Tapi kan semakin banyak anjing liar mungkin semakin banyak yang nggak divaksin ya. Dan rabies itu mengenai 98% pada anjing. Kasus rabies itu 98% pada anjing dan hanya 2% di luar anjing. Yang paling sering adalah kera dan kucing gitu ya. Kucing bisa, kera juga bisa. Bahkan yang case tertentu itu di NTT kemarin ada sapi yang meninggal karena habis digigit anjing yang kena rabies gitu Mbak. Jadi kalau hewan ke hewan pun belum tentu dia akan menular ya dok ya. Maksudnya hewan ke hewan saat rabies ini menggigit si hewan tersebut, otomatis hewan selanjutnya juga akan mati gitu ya dok ya? Iya, hewan itu biasanya akan mati. Tetapi kalau di anjing, kucing itu dia akan menunjukkan gejala. Cuman kalau di kuda biasanya kudanya lebih tahan kuat gitu. Jadi memang paling banyak anjing sih Mbak gitu. Sebenarnya cara penularan, tanya nih dok ya, cara penularan mereka dari si hewan itu gimana sih dok sebelum ke manusia? Jadi hewan ke hewan itu mereka cara penularannya itu seperti apa sih dok? Kan mereka jarang ada luka misal gitu kan? Sama sih Mbak sebenarnya gigitan, terus air liur yang sama gitu kan. Anjing kan suka kayak kucing, anjing kan suka kayak saling ngejilatin satu sama lain gitu kan. Mungkin kena luka yang mereka buat yang sudah ada di tubuh gitu. Sama sih sama. Tapi anjing yang sudah terinfeksi virus rabies tersebut pasti akan mati dok? Anjing yang terinfeksi biasanya kalau tidak ada vaksin ya mati. Kayak manusia loh Mbak. Tingkat kematian rabies itu 100%. Jadi gitu. Jadi bahaya banget karena kalau tidak segera ditangani tingkat kematiannya itu 100%. Misal tidak dicuci intinya bekas gigitannya atau tidak ngedapat vaksin lebih dari 12 jam itu tingkat kematiannya 100%. Iya sih. Mungkin kalau untuk sobat sehat yang punya hewan peliharaan di rumah ya, saya yakin kita yakin pasti sudah memfasilitasi hewannya dengan baik gitu ya. Harusnya sudah memberikan pelayanan terbaik juga untuk si hewannya dengan memberikan vaksin, memberikan beberapa pencegahan vaksin lainnya gitu kan selain rabies kayak gitu juga. Cuman masalahnya adalah yang tidak terkontrol nanti saat hewan di jalanan yang tidak ada pemiliknya. Yang harus kita waspadai adalah yang seperti itu ya dok ya. Iya betul. Nah dok, itu kan tadi singkat tentang rabies ya dok ya. Terus ada nggak sih dok kayak golden periodnya kalau setelah digigit rabies gitu? Ada Mbak. Jadi nanti kembali lagi tadi ya kayak hewan peliharaan itu juga kalau di daerah yang endemis itu kemarin itu di mana ya NTT atau di mana itu sampai satu kelurahan itu menghimbau supaya hewan peliharaannya dikerangkeng di rumah. Karena kan dia bisa keluar tuh, bisa ketularan juga gitu. Nah itu itu salah satu pencegahannya. Cuman kembali lagi ke tadi ya golden period. Jadi setelah digigit itu kan nanti dia akan ada 3 fase tuh Mbak. 3 fase sampai akhirnya meninggal gitu. Bahkan ada yang sampai 4 fase. Itu setelah digigit itu nanti virusnya itu akan berkumpul di sekitar luka dulu. Itu terus habis itu dia mulai menginfiltrasi itu apa ya, masuk ke dalam jaringan saraf. Jaringan saraf yang di perifer atau yang di deket-deket bekas gigitan. Nah itu dia bereplikasi dulu tuh. Nah golden period sampai dia bereplikasi sampai ke jaringan saraf pusat, dia kan menyerang virus yang menyerang sistem saraf pusat di batang otak sama di otak itu sendiri itu sampai 12 jam. Oh berarti golden periodnya adalah sebelum 12 jam ya dok? Iya sebelum 12 jam. Nah tapi nanti dia akan mulai, jadi gimana ya, dia perbanyak dulu 12 jam terus habis itu dia inkubasi itu sampai benar-benar
ke atas, terus dari atas ke bawah dan sebagainya itu bisa 30 sampai 90 hari. Jadi misal digigitnya sekarang 3 bulan lagi itu baru kena rabies. Nah, Bisa itu. Padahal penanganan utama itu di 12 jam pertama. oke. Enggak tahu ya. Berarti intinya saat kita digigit hewan, dalam 12 jam pertama lebih baik kita langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, khususnya di rumah sakit. Enggak, Pemerintah. cuci sabun dulu. Oke, cuci Nanti sabun. ada Oke, cara-caranya. cara-caranya. Iya. Oke dok. Oh. Terus gejalanya yang awal itu ada nggak sih dok? Yang Ada. bisa kita tahu misalnya baru digigit nih. Tadi kan ada golden period ya, 12 jam ya. Sebelum 12 jam, sebelum kita menuju ke yang fatal, berarti kan yang 3 bulan setelah itu ya. 1 sampai 3 bulan. Itu tuh apa sih dok gejalanya? Biasanya kalau habis digigit itu enggak langsung ya Mbak ya, enggak langsung ada gejala gitu. Mungkin yang patut biasanya dikeluhkan orang itu lebih ke infeksi bakteri lain atau kayak tetanus itu juga bisa ya, karena kan gigitan hewan yang tidak bersih itu bisa menyebabkan tetanus ya. Itu biasanya lebih ke demam, tetapi ya itu tadi kembali gejalanya itu bisa paling cepat itu 2 minggu sampai ya yang paling lama bisa sampai 3 bulan itu. Nanti gejala awalnya biasanya dia akan kayak orang kena sakit virus biasa, menggigil, demam, badan lesu, tidak nafsu makan gitu. Lalu naik lagi setelah itu kan nanti mungkin akan berlangsung selama 4 harian ya kayak gitu. Nah naik lagi setelah itu nanti di hari keempat itu biasanya dia akan bener-bener yang malaise capek banget, terus tenggorokannya udah sakit banget. Itu yang khasnya orang rabies yang udah fase kedua itu tenggorokannya udah mulai nyeri banget Mbak, tapi dia rasanya pengen minum, cuman ketika dia melihat air itu fotofobia, khasnya orang si rabies itu takut cahaya. Lalu nanti ada fase yang terakhir, fase eksitasi, itu dia udah kayak zombie gitu loh Mbak, yang berliur, terus agitasi atau gelisah, terus kayak inginnya menyerang, matanya merah, ininya sudah nyeri banget saking, karena kan dia sistem saraf pusatnya yang diserang ya, jadi saraf pusat itu kan bisa menyebabkan nyeri gitu ya, jadi nyeri banget rasanya. Nah terus ada radang selaput otak, sakit banget sakit kepala hebat. Iya, meningitis sama encephalitis. Nah, yang membedakan encephalitis virus biasa dengan encephalitis karena rabies, virus rabies ini adalah adanya fotofobia tadi. Takut ada fotofobia. Hidrofobia. Takut adanya air gitu. Jadi dia takut banget sama air, tapi dia pusing, tapi dia tadi ya kejang, atau misal dia marah, agitasi gitu, dan berliur gitu. Salivanya tambah banyak. Iya, itu yang tipe eksitasi. Ada satu lagi Mbak yang fase ketiga itu tapi yang tipe paralitik atau lumpuh gitu. Jadi tadi kayak COVID itu kan strainnya beda-beda, sama rabies juga strainnya beda-beda. Itu dia lumpuh. Ketika dia lumpuh itu kebalikannya. Jadi dia susah nafas atau ada kelumpuhan separuh, terus nggak bisa bergerak, sensorisnya susah gitu, ya. gitu bisa gitu. Karena sekali lagi dia menyerangnya adalah saraf pusat ya. Iya Ya, betul. yang juga bermacam-macam gitu ya gejalanya. Gejalanya macam-macam. Tadi udah tuh kita sebutkan beberapa gejala yang pasti gejala awalnya itu sama kayak virus biasa dulu ya, demam, tenggorokan nggak enak gitu kan ya. Tergantung sih menyerangnya apa ya. Iya. Tergantung menyerangnya apa. Cuman yang tadi kita dengar adalah yang kita ketahui tadi ya dok ya. Salah satunya adalah nyeri tenggorokan gitu ya, pusing ya kan. Yang paling fatal itu nyeri ya dok ya. Nyeri. Oke, terus penanganan awal tadi dok. Awalnya nih yang paling dinanti-nanti nih saat kita udah kena gigit ya. Golden period ini apa yang harus kita lakukan? Iya. Gitu. Selain digigit, dicakar juga bisa ya Pak ya. Misal kucing gitu nyakar bisa loh. Oh iya benar. Nah itu kalau udah kayak gitu ya tadi 12 jam kan golden period, dia mereplikasi terus baru naik ke atas. Baru nanti setelah itu 3 bulan baru, atau 1 sampai 3 bulan. Nah paling pertama
itu dia harus cuci tangan pakai sabun deterjen atau Sunlight gitu. Oh iya. Oke, atau merek tertentu ya. Merek tertentu yang penting mengandung deterjen karena apa? Tadi Perih dindingnya ya, iya perih banget kok sih. jadi nyebut merek ya? Soalnya saya siapa tahu endorse ya dok ya. Iya. Sebenarnya boleh Rinso, boleh Sunlight. Maksudnya yang penting mengandung deterjen. Karena apa? Karena tadi kapsul atau dindingnya itu dia terbuat dari lipid. Sehingga supaya larut, supaya rusak, jadi harus pakai deterjen yang melarutkan lemak. Perih banget itu. Iya, perih banget. Dan itu harus 15 menit. Jadi dikosok. Aduh, kerasa Perih. banget. Kerasa banget ngeluhnya. Iya, dan di bawah air mengalir, pakai deterjen digosok-gosok, tidak boleh menggunakan alat tambahan karena takutnya akan menambah luka. Jadi pakai tangan digosok-gosok. Perih sih, cuman itu penanganan golden Awal. period paling efektif gitu. Oke ya, boleh teman-teman nanti diingat-ingat kalau misalnya kecakar hewan atau kegigit hewan yang kita nggak tahu hewan itu benar-benar bersih, maksudnya bersih dari virus ya, namanya hewan, kita pun juga ada virus ya, kita pembawa virus ya, kita pembawa virus, hewan juga pembawa virus gitu kan ya, virus, bakteri. Cuman untuk mencegah hal tersebut ada baiknya langsung dicuci pakai sabun, khususnya sabun deterjen ya, walaupun terasa perih banget gitu ya, udah kebayang deh tuh ya pakai sabun deterjen. Wow, kalau pakai sabun cuci tangan gitu juga nggak mempan ya dok berarti ya? Nggak tahu ya. Kalau yang di guideline itu deterjen. Yang penting sih prinsipnya dia bisa mengandung zat yang antiseptik sama melunturkan lipid lemak tadi. Gitu. Terus habis itu baru dikasih betadine gitu. Habis kayak gitu langsung ke rumah sakit aja deh. Ke rumah sakit. Di rumah sakit dititeni itu apa ya Mbak? Dilihat hewannya itu apakah ada gejala rabies atau tidak. Terus hewan yang gejala rabies itu gini Mbak, dia awal-awal tuh ngelentruk gitu loh, nggak mau makan, dipanggil tuannya nggak nengok gitu. Itu gejala rabies. Nanti kalau lama-lama dia ya itu tadi agitasi, sering nyakar, sering nyerang, gonggong gitu, terus berliur, kalau lihat air takut gitu. Dia kesakitan kayak gitu kan, anjing ada kayak gitu. Bener. Itu awal-awalnya kayak gitu. Nah, itu tadi di demam juga bisa sampai 42 derajat biasanya anjing kucing gitu. Nah, itu dicek. Terus habis itu segera ke rumah sakit rujukan. Kita harus mendapat SAR atau VAR. SAR itu VAR itu vaksin, SAR itu serum. Jadi ada yang untuk menaikkan antibodi secara aktif, ada yang pasif. Jadi ada yang sudah aktif vaksinnya, ada yang belum. Nah, kalau biasanya kalau lukanya yang gede sekalian itu langsung dikasih dua-duanya. Tapi kalau lukanya kecil terus anjingnya masih hidup, kita lihat beberapa hari atau 1-2 minggu ke depan anjingnya nggak mati, berarti biasanya dikasih VAR aja. Kalau misal anjingnya mati itu baru dikasih dua-duanya kayak gitu. Jadi dikasih VAR dulu, terus next dikasih tambahin SAR. Kalau anjingnya matinya sebulan berikutnya dok? Ya ditunggu 1-2 minggu, kalau nggak jelas selama kan udah dapet VAR tuh. Kan SAR itu kan yang aktif, VAR itu kan yang pasif. Jadi antibodi tubuh kita yang mengembangkan vaksinnya. Yang penting selama udah dapet VAR dulu. Kalau lukanya kecil loh ya Mbak. Kalau lukanya gede langsung dapet dua-duanya gitu. Karena selama ini belum pernah ada obat untuk rabies. Itu sayang beda, banget. nggak kayak antibiotik atau antivirus varicella gitu, nggak ada gitu. Ya kayak COVID kemarin ya dok ya. Iya. Kan awal-awal juga nggak ada obat untuk itu gitu kan ya. Sampai sekarang pun nggak ada gitu. Sebenarnya kalau dilihat tuh COVID masih jauh lebih mending dibanding rabies loh. Ya cuman karena baru datang mereka karena tamu baru datang gitu kan ya. Cuman yang ternyata dari ini ya dok, dari kejadian-kejadian kita tahu bahwa ternyata virus-virus di Indonesia tuh sangat banyak dan luar biasanya adalah kita belum ada obatnya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan bersama gitu kan ya. Harus kita tanamkan bersama nih di diri kita dan juga keluarga kita, lingkungan kita gitu kan ya, untuk saling membantu. Misalnya kayak ada hewan ini gigit, ini kita lagi bahas rabies ya, jadi hewan ini gigit atau nyakar kayak gitu, langsung
yang tahu langsung ngasih tahu gitu kan ya. Terus yang dikasih tahu juga jangan nolak, istilah gitu, jangan nolak karena merugikan karena akan merugikan kan? semuanya gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada hewan ya pastikan hewan peliharaan juga sudah divaksin dengan baik gitu sih salah satu. Walaupun vaksin dengan baik itu juga kalau hewan kita lagi keluar gitu ya ketemu sama hewan lain yang mungkin hewan liar gitu, kita nggak pernah tahu mau dia membawa apa ya, paling tidak kita sudah mencegah di situ. Iya, gitu udah kan, mencegah ya. dengan vaksin ya Mbak ya. Betul. Oh iya, sama itu tadi hewannya juga kalau misal dia terduga rabies itu harus di dalam rumah, nggak boleh keluar-luar gitu. Minum air putih terus tetap harus yang banyak yang kembali lagi harus penanganan sesegera mungkin ya. Kan walaupun gejalanya mungkin timbulnya nanti kan kita golden periodnya itu 12 jam. Trikinya sih di situ. Sebenarnya kalau ke dokter hewan pun nggak begitu mahal ya dok ya. Maksudnya dokter hewan juga ada beberapa dinas atau puskesmas gitu, puskesmas hewan, dinas hewan gitu ya. Poliklinik hewan kota. Poliklinik hewan kota itu Iya. gratis loh teman-teman. Iya, saya pernah vaksinin kucing di situ gratis. Ya, tapi maksudnya, cuman untuk rabies tok kayaknya. Maksudnya kalau misalnya kita untuk mau memperhatikan hewan-hewan kita gitu kan ya, dengan ya nggak usah ke yang mahal-mahal gitu kan ya, misalnya yang standarnya yang dari pemerintah aja dia sudah menyediakan fasilitasnya gitu kan ya, berarti kan sudah ada pelayanan sendiri untuk hewan gitu kan, cukup baik gitu. Baik, ternyata. soalnya kan karena ya itu tadi kalau udah kena manusia ya 100% tadi, meninggal kalau nggak ditangani. Lumayan ya. Jadi itu ya teman-teman bedanya sapi gila dengan rabies. Anjing gila ini. Iya, kalau ini namanya anjing gila. Iya, anjing gila ya benar. Anjing gila, kucing gila ya kan. Iya kan, karena kan menyerang kucing juga ya. Iya, kucing, monyet gitu kan ya, kuda. Wow. Iya, cukup tambahan ilmu lagi nih dok ya. Iya. Sama saya juga kalau nggak ada outbreak mungkin nggak akan belajar tentang rabies. Karena jarang Mbak di Jogja tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan loh dok untuk. Semoga jangan ya. Iya, tidak menutup kemungkinan bahwa kayak antraks aja tuh di kita ada gitu kan ya. Walaupun memang endemis sih kalau di Gunung Kidul. Kita nggak tahu. Kita kan juga banyak lingkungan yang ada anjingnya dok. Iya tetap. sih. Kita banyak warga-warga yang memelihara gitu kan anjing, ya. Kita tinggal mereka penanganannya seperti apa ke hewannya masing-masing gitu. Nah harapannya nanti buat sobat sehat semua yang ada di rumah ini, kalau misalnya punya hewan peliharaan, ayo langsung segera konsultasi deh ke poliklinik hewan ya, bisa kota, bisa pemerintah, bisa swasta kayak gitu kan ya. Yang penting hewan teman-teman tuh terjamin aman istilahnya gitu, dan tidak merugikan siapapun istilahnya gitu kan. Yes, that's true. Tuh. Kalau yang nggak bisa nih, biasanya kan ada yang aku mau melihara kucing tapi aku nggak mau pergi ke ya itu susah sih kadang, kayak saya nggak tahu sih kalau di shelter gimana, tapi sebisa mungkin kalau teman-teman pelihara kucing ya maksimalkan untuk divaksin, atau kalau kepepetnya teman-teman itu tadi gak punya dana atau kucing liar misal dicakar atau digigit ya segera dibersihkan. Terus karena ini gigitan itu bukan hanya jadi rabies tapi tetanus tadi. Iya benar-benar. Tetanus, infeksi bakteri gitu kan, kita nggak tahu ya kucing liar gitu atau kucing pergi dari mana gitu. Ya itu tadi kita boleh saling berbagi bersama hewan tapi harus tetap diperhatikan untuk kesehatan dan kebersihannya. That's gitu true. Ya. Terima kasih banyak Dokter Fatia. Sama-sama. Ini seru banget rabies. Mungkin besok-besok kita bahas tentang apa lagi ya? Lihat nanti pandemi apa. Iya. Aduh, kita selalu bahas yang hap-hap gitu yang ya, lagi in. Gitu sih. Oke sobat sehat, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada kali ini bersama saya dengan Dokter Fatia. Semoga sobat sehat mendapatkan ilmu yang banyak. Terus juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini dan video-video lainnya ke teman, saudara, keluarga, pacar mungkin ya. Aduh. Yang biasanya kan kalau yang suka hewan-hewan gitu kan ya, iya, masih berpasangan gitu. couple-couplean gitu kan lucu ya. Ya jangan lupa di-share khususnya untuk video ini. Terus juga untuk jangan lupa untuk
follow IG-nya Klinik Arda. Terus kalau yang mau reservasi, nanti kalau misalnya mau periksa dengan dokter Fatia atau dengan dokter spesialis kita bisa melalui nomor di bawah ini. Kalau mau datang juga ada alamatnya, nanti ditulis di sini ya, berjalan kayaknya nanti tulisnya. Gitu. Dan kalau yang mau ada dibahas-bahas nih tentang apa gitu bisa komen ataupun DM melalui Instagram. Please komen dong. Betul. Nah, untuk segmen berikutnya nih kita bakalan seru lagi karena kita mau podcast bareng dokter spesialis andrologi. Buat teman-teman laki-laki nih, ayo merapat. Untuk podcast selanjutnya jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, seperti biasa tuh sobat sehat ya. Sehat itu hak untuk semua orang. Untuk itu di Klinik Arda, Sehat untuk semua. Bye bye.